Assalamualaikum semuanya, saya Alifia Fauzia Rohyadi akan mengajak kalian untuk pergi ke masjid tertua yang ada di Tangerang. Namun itu bukan masjidnya ada di samping kiri dari masjid ini. Masjid itu bernama Masjid Jami Kali Pasir. Masjid ini terletak di wilayah kawasan kuliner Pasar Lama yang merupakan kawasan bersejarah yang ada di kota Tangerang. Untuk lokasi tepatnya yaitu di Jalan Kali Pasir, Sukasari, Kota Tangerang. Selain masjid, terdapat beberapa tempat bersejarah lainnya seperti Kelenteng Bontek Bio, kemudian ada Museum Benteng Heritage. Baik, kembali ke masjid, hasil dari wawancara dengan pengurus masjid saat ini mengatakan bahwa masjid ini telah berdiri pada tahun 1608 oleh Pangeran Kahuripan yang merupakan pangeran dari Kerajaan Cirebon. Pada mulanya, masjid ini hanya berupa pondok kecil, tempat bagi pangeran bersinggah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan dari Cirebon menuju Banten. Namun, kemudian Pangeran Kahuripan melihat adanya potensi ia bisa mengislamisasikan wilayah ini. Sebab di wilayah sekitar masjid sudah terdapat penduduk pribumi asli hasil peranakan Tionghoa. Orang-orang menyebutnya yaitu Cina Benteng. Untuk masuk ke dalam masjid hanya terdapat satu akses utama. Ini merupakan teras utama serta pintu masuk. Pada bagian kanan terdapat tempat wudhu dan juga toilet yang merupakan bangunan baru. Masuk ke teras terdapat tempat penyimpanan, sebuah jendela, kemudian pintu masuk utama dan ada tempat wudhu lama. Saat ini satu-satunya akses yang digunakan untuk masuk ke dalam masjid. Pada bagian dalam masjid, dinding sudah dilapisi oleh keramik-keramik yang sudah disusun rapi. Terdapat pula ventilasi-ventilasi di atasnya. Dan juga terdapat 4 buah tiang penyangga dan salah satunya merupakan pemberian dari Sunan Kalijaga. Untuk mimbarnya dibuat secara miring atau menyerong. Pada bagian luar, dinding tidak dilapisi dengan keramik-keramik melainkan dilapisi dengan cat yang baru. Untuk jenis arsitektur yang digunakan pada masjid ini menggunakan jenis arsitektur Tionghoa sebab di wilayah sekitar masjid ini merupakan wilayah keturunan Tionghoa. Pengurus masjid saat ini dan beberapa sumber mengatakan bahwa masjid ini merupakan saksi bisu bagi proses penyebaran Islam yang ada di Tangerang. Kemudian pada halaman depan masjid terdapat makam-makam yang merupakan makam-makam dari para pengurus atau pendiri masjid ini sebelumnya. Makam-makam tersebut masih terjaga dengan baik dan rapi oleh para pengurus masjid saat ini. Beginilah penampakan dari makam-makam tersebut. Sama seperti masjid-masjid lainnya, masjid ini juga memiliki menara yang berfungsi untuk mengumandangkan azan karena pada zaman dahulu belum ditemukan alat pengeras suara. Selain untuk azan, menara ini dipergunakan untuk memantau lalu lintas kapal-kapal yang ingin menuju ke Banten. Sebab pada bagian seberang dari masjid ini terdapat sungai yang menghubungkan antara Batavia dengan Banten. Terdapat pula dermaga kecil di depannya, namun dermaga ini sudah tidak digunakan sehingga terbengkalai. Sebab adanya dermaga, jadi masjid ini dijadikan sebagai tempat singgah sementara kapal-kapal yang ingin menuju ke Banten. Tidak banyak yang didapatkan mengenai arsitektur dari masjid ini, sebab para pengurus mengatakan bahwa tidak mengetahui dengan detail bagaimana arsitektur yang digunakan dari masjid ini. Namun, para pengurus mengatakan bahwa arsitektur yang digunakan masih sama hingga saat ini. Tidak ada perubahan dalam bentuk dan struktur masjid ini. Disebabkan usia masjid ini yang sudah tua, para pengurus mengatakan hanya mengganti bahan bangunan dengan bahan bangunan yang baru agar masjid ini tetap berdiri kokoh. Untuk bangunan baru seperti tempat wudhu dan toilet itu dibangun untuk menunjang keberlangsungan masjid. Sebab bangunan tempat wudhu dan toilet yang lama sudah tidak dapat menampung jamaah-jamaah baru yang datang. Oleh sebab itu tidak ada perubahan yang begitu menonjol dari masjid ini.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alifia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.